Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Esa, Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryarso, VP Business Development Bapak Bagus Prakoso dan Bapak Bagus Prawiro, Direktur Absolute Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti. Kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf, Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita lanjut ke acara inti kedua, yaitu Tausiah Fikih. Tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA dengan tema Riyadhus Shalihin. Untuk Habib, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat bersilaturahim dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mendirikan sholat asar secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah di halaman ke-98, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dikatakan di situ dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, jangan kamu menjadi seperti fulan. Karena yaqumul lail, dulu dia suka mendirikan sholat malam, dia suka menghidupkan waktu malam. Fataraka qiyamul lail, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malamnya, tapi sekarang dia tinggalkan menghidupkan waktu malamnya. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini tentunya walaupun sangat singkat, tapi banyak sekali fadilah, keistimewaan daripada hadis ini atau hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah. Ini Abdullah siapa ini? Ada yang bilang adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi beliau bicara kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Abdullah ini seorang sahabat, ayahnya Amr bin As juga sahabat.
Bahkan Abdullah ini anak yang ayahnya Amr bin As ini masuk Islamnya lebih dulu anaknya baru ayahnya. Jadi Abdullah itu masuk Islam lebih dulu. Setelah masuk Islam dia dakwahi itu ayahnya Amr bin As dan akhirnya ayahnya masuk Islam. Dan Abdullah anaknya ini jauh lebih pintar daripada Amr bin As. Abdullah ini terkenal orangnya itu tahlil Quran, orang yang suka senang banget baca Al-Quran. Dulunya setiap hari khatam Quran, dan beliau juga qawwamul lail, suka menghidupkan waktu malam. Artinya malamnya itu hampir digunakan tiap malam untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena rajinnya baca Quran dan qiyamul lail, sampai akhirnya beliau ini agak terlambat nikahnya. Jadi nikahnya lama. Akhirnya Amr bin As ayahnya bilang, "Wahai Abdullah, kenapa kau tidak menikah? Menikahlah, pilih cari wanita yang engkau sukai, akan aku lamar untukmu." Kata Abdullah, "Wahai ayahku, bacaan Al-Quran, qiyamul lail lebih aku sukai dan melupakan aku untuk mendekati wanita." Wah, ini zaman dulu ini. Kalau zaman sekarang agak berat orang yang model seperti ini. Enaknya aku membaca Quran, enaknya nikmatnya aku qiyamul lail, sampai aku nggak kepikiran untuk nikah. Berkali-kali ayahnya nyuruh nikah, tapi Abdullah nggak mau nikah. Akhirnya Amr bin As, yaitu ayahnya, datang ke Rasul. "Ya Rasulullah, ini anakku kayaknya susah nikah, kayak enakan baca Quran, tiap hari khatam Quran, tiap hari hampir tiap malam qiyamul lail. Ya Rasulullah, tolong ditegur supaya dia ikut apa yang saya nasihati, apa yang saya mau." Akhirnya Rasulullah manggil Abdullah di depan ayahnya Amr. Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, ati abah." Wahai Abdullah, taatin ayah. Apapun yang disuruh ayahmu ikuti. Akhirnya waktu ayahnya nawari nikah mau, karena ingat aturan atau perintah Nabi Muhammad SAW. Karena ayahnya nggak bisa kasih dalil, kalah dalilnya karena dia guru jadi murid, walaupun dia anak tapi gurunya. Jadi dia kalau untuk debat kalah, makanya pakai dalil Nabi, ati abah, taati ayah. Maka nikah. Singkat cerita, setelah dicarikan gadis yang cantik, soleha, dinikahi. Setelah nikah, Amr memberikan rumah yang berbeda dengan rumah yang dia tinggali. Rumah anaknya, mantunya Abdullah dengan mantu Amr bin As dengan rumah sendiri. Setelah seminggu atau 1 pekan pernikahan, Amr ayahnya silaturahim ke anaknya. Dia datangin anaknya Abdullah. Kebetulan waktu dia datang ke rumahnya, si anak lagi keluar, adanya si mantu. Akhirnya ditanya sama si mertua Amr bin As, "Kaifa wajati Abdullah?" Bagaimana wahai wanita, wahai mantu, engkau dapati si Abdullah itu? Mantu apa? Anakku, suamimu itu bagaimana? Apa kata si perempuan ini? Qalat, dia berkata, "Abdullah rajulun talil Quran qawwamul lail." Katanya Abdullah orang laki-laki yang soleh, talil Quran, sering terus baca Quran. Qawwam bukan qiyam, qawwam tukang bangun malam. Sampai-sampai sudah 1 pekan aku nggak pernah disentuh sama dia. Wallah, 1 pekan nggak pernah disentuh karena tiap malam bangun bukan ngapa-ngapain, semudut sholat sampai subuh, paginya baca Quran. Akhirnya bukan disentuh. Akhirnya Rasulullah SAW diaduin lagi sama Amr, "Wahai Rasulullah, anakku sudah sepekan tidak diapa-apain itu istrinya, keenakan baca Quran, keenakan qiyamul lail." Ini saya bilang ini cerita sahabat. Kalau cerita sekarang beda. Ini sudah nikah seminggu belum ada apa-apain. Akhirnya Rasulullah panggil Abdullah, "Ya Abdullah, inna li nafsika 'alaika haq wa li zawjatika 'alaika haq." Disebutin dari sepanjang, sungguh di dalam dirimu ada haknya
di dalam istrimu, pada istrimu juga ada haknya yang harus kau tunaikan. Jangan kau enak dirimu, istrimu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Ya Rasulullah, habis bagaimana saya nggak bisa ninggalin Quran karena saya suka dengan Al-Quran. Maka Nabi bilang, iqra'hu fi syahr, iqra'hu fi syahr, khatamkan Quranmu setiap sebulan sekali, jangan tiap hari. Kata dia, ya Rasulullah, aku nggak kuat kelamaan sebulan sekali khatam. Mana mungkin ya Rasulullah, nggak bisa aku. Maka Nabi bilang, iqra'hu fi ashr, bacalah, khatamkan 10 hari sekali. Masih juga nggak bisa. Kalau bahasa kita, wah mana kuat saya sebulan sekali khatam. Nah, itu omongan Abdullah. Kalau omongan kita bagaimana? Sebulan, wah mana kuat, sama juga mana kuat juga, tapi mana kuat apa? Kembali, kalau ini terlalu lama sebulan ya Rasul, nggak bisa saya. Ayat dibilang 20, nggak bisa, 15, 10, nggak bisa ya Rasul. Saya mau lebih cepat, kelamaan 10 hari khatam Quran. Iqra'hu fis sabar, bacalah 7 hari sekali khatamnya. Ya Rasulullah, saya mau nambah, nggak bisa, 7 hari sekali. Jadi setiap 7 hari Abdullah khatam Quran. Nah, kalau kita kan agak berat tuh, tapi Ramadan yang paling kan lumayan lah. Ramadan ini 1 tahun apa? Sekali sudah lumayan ini khatam. Insya Allah bisa khatam 7 hari sekali. Nah, sejak saat itu Abdullah bin Amr khatam 7 hari sekali. Kemudian di waktu malam juga begitu. Dia pengen bangun tidur langsung tahajud qiyamul lail sampai subuh. Dilarang sama Nabi Muhammad. Jadikan sepertiga saja untuk ibadah, selebihnya untuk istrimu. Dan akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengikuti apa perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Abdullah itu sempat agak sedikit turun semangatnya untuk ibadah, karena awal itu ibadahnya full, sekarang turun. Akhirnya Rasulullah bilang, ya Abdullah, wahai Abdullah, itu dia Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulan, jangan kau seperti fulan. Kenapa? Karena yaqumul lail, dulunya semangat, sekarang malah apa? Tidak semangat. Jadi istiqomahlah kamu di dalam menghidupkan waktu malam. Nah, ini nasihat Abdullah, untuk nasihat Rasulullah untuk Abdullah. Kata para ulama, di dalam riwayat sejarah Abdullah bin Amr bin As ini, di masa tuanya itu badannya terlalu sakit, badannya itu terlalu lemah. Kata beliau waktu ditanya, wahai Abdullah, kenapa badan terlalu lemah? Sungguh seandainya aku mengikuti nasihat Nabi, aku tidak seperti ini. Di dalam penjelasan ulama maksudnya apa? Karena waktu dia masih muda tuh diporsil banget ibadahnya. Karena nanti di dalam riwayat waktu puasa dia juga pengen. Dulu Abdullah bin Amr itu puasa dahr namanya, puasa tiap hari. Yang gak puasa cuma Idul Fitri, Idul Adha, yang tasyrik, setahun cuma 5 hari dia gak puasa, selebihnya dia puasa. Dilarang sama Nabi. Saya bilang gak bisa ya Rasul. Kata Rasulullah, cukup Senin Kemis, gak mau. Minta tambah 13, 14, 15, mau nambah lagi. Puasa lagi bulan-bulan haram, masih mau nambah lagi. Akhir kata Rasul, sebaik-baik puasa, puasa Daud. Kalau memang kamu mau banyak puasa, ya udah 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1. Dan ternyata di masa tuanya Abdullah merasa agak pegel, agak sakit badan. Dalam riwayat, karena beliau kata dia apa? Seandainya aku mengikuti Nabi, puasa apa ibadahnya, itu masa tua masih bagus. Jadi artinya aku terlalu porsil dulu. Khatamnya seminggu sekali, terus apa puasanya hampir tiap hari, qiyamul lail sepanjang malam. Akhirnya sudah masa tua mulai terasa sakitnya, artinya kurang sehatnya. Makanya kata beliau, sebaik-baik ibadah ikuti Rasulullah SAW. Jangan terlalu berlebihan, karena diri kita itu juga punya hak yang harus kita tunaikan. Nah, intinya Rasulullah mengingatkan kepada Abdullah, wahai Abdullah, engkau jangan seperti fulan. Tentunya fulan ini nggak disebutkan siapa. Kenapa? Dulu dia semangat qiyamul lail, sekarang dia meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa hikmah yang paling besar, hendaklah yang pertama kita istiqomah di dalam beribadah.
Jadi ibadah itu jangan apa, kalau kata orang sekarang apa, anget-anget teh ayam apa bener? Anget-angetan, lagi semangat, di luar besok hilang, mau yang begitu itu apa? Lebih bagus istiqomah terus apa? Istiqomah, jangan terlalu kita berlebihan nanti hilang sama sekali. Lebih baik sedikit tapi istiqomah. Makanya sudah kita bahas qul amantu billah tsumma istaqim. Ini perintah untuk kita istiqomah. Lebih baik di-continue terus menerus dakwah walaupun sedikit dibanding banyak tapi tiba-tiba nanti ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kemuliaan qiyamul lail, kemuliaan bangun malam. Dan alhamdulillah sering kita dengar fadilah keistimewaan hidup atau menghidupkan waktu di waktu malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin. Sudah kita bahas sebelumnya, hendaklah kalian menjaga waktu malam, menghidupkannya karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Terutama saat kita saat ini berada di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, bulan yang istimewa sekali. Justru Ramadan itu istimewanya bukan hanya di puasanya. Kalau hanya di puasa, bulan-bulan lain juga ada puasa. Bulan Syawal nanti ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa setelah itu juga ada nanti bulan tanggal 13, 14, 15 atau Senin, Kamis dan seterusnya. Nanti bulan-bulan haram puasa dimanapun ada. Puasa ada di Ramadan, ada di luar Ramadan. Puasa di Ramadan sama puasa di luar Ramadan sama persis. Cuman beda niatnya doang. Di bulan Ramadan niat fardu, di sono sunnah. Amalnya sama, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh berhubungan. Al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai subuh, sama persis. Mulainya subuh, bukanya maghrib. Hari puasa mau Ramadan di luar Ramadan sama. Justru Ramadan itu yang beda, bukan di puasa. Di mana? Yang pertama qiyamul lail, ada tarawih. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Jadi kalau kita puasa tapi nggak tarawih, sangat sayang sekali. Karena justru disitulah bedanya Ramadan dengan bulan di luar Ramadan. Maka kita kenal dengan sholat tarawih. Nggak pernah kita dengar ada kelompok mana saja sholat tarawih di bulan Syawal atau di bulan Maulid sholat tarawih, tidak ada. Adanya di Ramadan. Jadi kalau kita tak tarawih di bulan Ramadan ini, kata ulama, apa bedanya kamu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan? Maka usahakan jangan kita tinggalkan sholat tarawih. Boleh berjamaah, alhamdulillah. Kalau nggak sempat sholat sendirian, yang penting jangan ada bolong untuk sholat tarawih. Kecuali yang sakit, musafir itu lain. Tapi kalau sehat jaga sholat tarawih. Yang kedua yang bikin beda itu adalah banyaknya perintah membaca Al-Quran. Makanya nanti kita lihat Al-Quran itu diturunkan di malam Ramadan, disebut malam nuzulul Quran. Itu di Ramadan. Ini ada istimewanya. Makanya kita disuruh untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Selain Ramadan itu bulan puasa, bulan qiyamul lail, bulan tarawih, juga bulan nuzulul Quran. Karena memang Ramadan itu bulan Al-Quran. Kita disuruh banyak membaca Al-Quran. Karena juga ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, itu juga bertepatan dengan nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu insyaallah kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, untuk terus menghidupkan malam kita, terutama malam-malam Ramadan. Semoga tarawih kita tidak ada yang tertinggal. Kalau tidak berjamaah boleh sholat sendirian. Fadilah sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, maka akan diberikan ampunan dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Insya Allah kita tidak termasuk yang dikatakan oleh Nabi, wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan, dulu sholat malam, sekarang tak sholat malam.
wahai fulan, jangan engkau seperti fulan. Dulu sholat taraweh penuh, sekarang gak taraweh. Ini rugi sekali. Ini adalah qiyamul lail. Insyaallah kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat, dan Ramadan ini insyaallah menjadi Ramadan yang menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan insyaallah Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir untuk kita, tapi Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online untuk Bapak dan Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib bertanya, dalam kondisi kita lagi berpuasa, ketika kita menjalani kontrol ke rumah sakit, terus disuntik, diambil darah, itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Iya. Terima kasih. Iya, suntik ini nanti kata para ulama ada dua. Ada suntik yaitu obat, memasukkan obat. Ada suntik nutrisi. Mungkin ada juga donor darah mengeluarkan darah, yaitu diambil darah kita. Yang menjadi pendapat sepakat seluruh ulama, yang mengeluarkan itu tidak membatalkan puasa. Yang mengeluarkan darah, yang jadi masalah itu adalah yang memasukkan. Jadi yang mengeluarkan berarti donor darah batal enggak? Sama dengan hijabah, apa itu bekam juga tidak batal. Hanya ulama ada yang bilang makruh. Makruhnya kenapa? Bukan makruh dalam hal ibadah, tapi khawatir dia jadi apa? Lemes. Udah puasa mana nggak sahur lagi, badan kurus, dibekam, keluar darah, akhirnya jadi apa? Kelainan. Itu yang makruhnya. Tapi kalau keluar dibekam nggak ada masalah. Kalau donor darah tidak. Jadi donor darah tidak membatalkan puasa, tetapi makruh dalam artian khawatir lebih baik setelah dibatalkan, setelah bersahur atau di malam hari. Adapun kalau suntik yang dimasukkan, ada suntik nutrisi, ada suntik obat. Pendapat dari sebagian mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali, sebagian ulama dari mazhab Hanabilah berpendapat bahwa kalau nutrisi batal, kalau suntik obat tidak batal. Itu pendapat yang pertama. Jadi kalau suntik ada nutrisi batal. Misalkan infus masukin air itu batal. Tapi kalau hanya suntikan obat itu tidak batal. Walaupun mungkin di infus ada zat obat juga, tetapi sebenarnya itu untuk apa? Bikin tenaga karena masuk makanan lewat apa? Infus. Itu pendapat pertama. Yang kalau nutrisi masukkan tenaga atau makanan minuman batal. Tapi kalau sekedar obat tidak batal. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua ini terbanyak dari mazhab Syafi'i, dari mazhab yang kita pegang, batal. Mau obat, mau nutrisi tetap batal karena dia apa? Masuk. Itu ada yang dimasukkan. Nah, karena kalau dimasukkan itu batal. Kenapa? Karena disuntikan. Jadi mau nutrisi atau obat tetap batal. Ini pendapat yang kedua. Lalu bagaimana Ustaz kalau orang sakit? Kalau kan sudah tambah sakit, kan ada ayat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit enggak usah puasa. Enggak usah pakai minum obat. Kenapa? Karena sakit tidak perlu puasa. Jadi daripada di puasa sakit disuntik ya, itu akhirnya nanti malah gak mengkodok. Lebih baik dia sama sekali tidak usah puasa. Nanti kalau dia sembuh dikodok sakit tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Habib, ada 2 pertanyaan titipan dari teman-teman. Yang pertama terkait sholat witir Habib, lebih baik mana sholat witir itu dilakukan setelah sholat tarawih atau
atau setelah sholat tahajud. Yang kedua, sekarang kan lagi banyak maraknya bank-bank buka emas digital ya Habib, entah nabung emas atau cicil emas, itu apa hukumnya Habib? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, untuk witir memang ada hadis Rasulullah SAW, ij'alu akhir salatikum al-witir, jadikan sholat terakhirmu adalah sholat witir. Ij'alu akhir salatikum al-witir, jadikan sholat terakhirmu witir. Tapi ada hadis juga yang kedua, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, awsani khalili bi thalathin la atrukhunna hatta amut. Rasulullah telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara yang aku tidak akan tinggalkan 3 wasiat itu sampai aku meninggal, kata Abu Hurairah. Yang pertama, an usalliya rakaatil duha. Saya disuruh oleh Nabi, diwasiatkan untuk mendirikan sholat duha 2 rakaat. Jadi saya tidak akan tinggalkan sampai aku mati, kata Abu Hurairah. Yang kedua, apa itu? An utir qabla an ana, untuk mendirikan sholat witir sebelum tidur. Jadi Abu Hurairah bilang, aku dikasih wasiat sama Nabi untuk sholat witir sebelum tidur. Berarti Abu Hurairah itu kalau habis sholat isya, sholat ba'diyah, sebelum tidur dia sholat witir dulu. Hadis Bukhari Muslim. Nah, sementara hadis yang pertama, jadikan sholat terakhir kalian sholat witir. Abu Hurairah apakah nggak tahajud? Abu Hurairah tahajud. Malamnya dia bangun, nggak pernah Abu Hurairah nggak tahajud. Tapi setiap mau tidur witir dulu. Nah, dari sini digabung oleh para ulama. Apa penggabungannya tentang sholat witir? Kalau kita punya pilihan, bisa terawih, bisa witir sekarang, bisa nanti malam akhir sebelum subuh. Lebih baik sebelum subuh diakhirkan. Itu. Misalkan saya sholat terawih sendirian. Saya sholat terawih sendirian. Pas habis sholat terawih, misalkan mau 8 rakaat atau 20 rakaat. Setelah sholat terawih selesai, witirnya kapan? Bagus sekarang apa entar? Kalau saya sendirian, bagusnya entar. Kita tidur malam, jadi nggak usah pakai witir. Malam tidur, bangun sebelum sahur kita witir, sebelum subuh kita witir. Itu yang paling bagus. Tapi kalau kita nggak punya pilihan karena sholat berjamaah, kita sholat sama imam. Imam habis selesai tarawih langsung witir. Kita lebih afdol ngikutin si imam. Nggak bagus kita, saya witir gak ikut imam, saya ingin witir terakhir. Jangan. Kenapa? Karena ada hadis, man shalla ma'al imam hatta yansharif, siapa yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, faka'anna maqama laila kullah, seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh. Berarti di situ kalau berjamaah harus ikut imam sampai witir selesai. Tapi kalau pilihan saya sholat sendirian, maka witir lebih bagus di akhir. Kalau sholat sendirian, itu yang pertama. Atau yang kedua, saya kalau witir itu kalau di luar Ramadan, karena witir itu ada di Ramadan dan ada di luar Ramadan. Saya kalau tidur witirnya sebelum subuh suka kelewatan bangun-bangun udah azan subuh, maka bagusnya sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur, nanti kalau pas bangun tengah malam tahajud tanpa witir. Karena ada hadis la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau kita sudah witir sebelum tidur, pas tidur bangun malam-malam sebelum subuh tahajud tanpa witir. Itu jadi kalau orang yang takut kelewatan bangun malam nggak dapet bangun subuh, witir bagusnya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur bagus sholat witir, khawatir lewat. Tapi kalau yakin pasti malam bangun, bagusnya witir di akhir. Jadi alhamdulillah witir itu luas, intinya waktu witir itu dari setelah isya sampai sebelum subuh, itu panjang waktu witir. Dikerjakan yang paling afdol di akhir, tapi boleh di awal. Kapan saat afdol di akhir? Kalau kita punya pilihan atau aman pasti bangun di akhir lebih afdol. Tapi kalau kita gak punya pilihan, dalam artian saya sholat berjamaah ikut imam sampai habis, sampai witir selesai. Setelah kita ikut imam sholat witir sampai selesai, pulang. Pas malam kita tidur, bangun malam-malam sebelum sahur, saya mau tahajud, silakan tahajud lagi tanpa ada witir, karena sudah ada witir tadi dengan imam. Atau takut nggak bangun di malam hari biasa, kita jarang sahur mungkin,
bangunnya kadang-kadang subuh, kadang-kadang sebelum subuh. Khawatir gak bangun, boleh setelah sholat ba'diyah isya saya witir, saya tidur. Pas malam bangun mau tahajud, silakan tahajud tanpa witir lagi. Nah itulah aturan di dalam sholat witir. Witir boleh 3 rakaat sekaligus tanpa duduk tahiyat awal. Kalau maghrib kan ada tahiyatnya, langsung. Atau 2-1. Kalau lagi lemes 1 juga boleh sholat witir. Tapi 1 itu nggak boleh berdiri sendiri. Artinya apa? Saya sholat taraweh sekarang, atau saya sholat taraweh sendirian. Habis sholat taraweh saya tidur, malam bangun sholat witir doang 1, assalamualaikum, selesai makan. Itu nggak bagus itu. Witir sendirian, harus ada temannya. Kalau witir begitu bikin 3, 2 salam, 1 salam. Nah itu dapat. Tapi kalau 1 sendirian nggak bagus. Ya, atau masa sih wudunya dia lebih lama daripada witirnya karena saat 1 sendirian. Nah itulah berkaitan dengan sholat witir. Adapun nabung dengan emas ini luar biasa. Di dalam Islam pun memang kita segala sesuatu itu dikonversinya dengan emas. Maka para ulama banyak mengajarkan kita kalau utang saja dikonversikan emas. Saya utang sekarang 10 juta sama si fulan. Itu paling bagus dalam syariat Islam. Emas sekarang 10 juta dapat berapa gram? Kalau 10 juta sekarang emas itu dapat misalkan berapa? 5 gram misalkan, dapat 5 gram emas. Berarti itu Bapak utang sama saya 5 gram emas. Nanti tahun berapapun bayarnya 5 gram emas, bukan 10 juta. Itu yang paling bagus utang. Tapi kadang-kadang orang nggak maunya pakai uang rupiah. Aslinya dalam Islam itu harus konvensi dengan dengan emas. Kenapa? Karena 10 juta sekarang setelah 5 tahun kita bayar 10 juta nggak ada harganya. 10 juta sekarang bisa beli apa? Mungkin besar, tapi 10 juta 5 tahun yang akan datang. Tapi dengan emas 5 gram tetap sama 5 tahun yang akan datang. Nah itu makanya dalam Islam itu disuruh begitu, dikonversikan dengan emas. Tapi karena itu kurang populer, jadi banyak orang utang 10 juta tahun 1990. Nah sekarang dibayar 10 juta. 1990 itu 10 juta bisa beli mobil. Nah tahun sekarang 10 juta beli spion. Nah, spion itu udah harga 7 juta, nggak dapat. Kenapa? Karena nggak. Tapi kalau dikonversi dengan emas zaman 10 tahun dan 90, emas itu 10 juta dapat berapa gram? Sekarang di gram kan sama. Itulah hebatnya di dalam Islam. Dan emas ini memang unik. Kita tidak boleh beli emas kecuali nakdan, yadan, biyadin. Nanti ada ini dalam bab jual beli. Nakdan itu kontak, yadan, biyadin, cash to cash, langsung megang. Maka misalkan emas kita bawa, berapa Pak? Ini emasnya segini. Misalkan harga 5 gram 10 juta, begini, itu kelihatan langsung. Bayar, terima, itu namanya yadan biyadin, tangan ke tangan. Apa? Dan tidak boleh bercakap. Emas ini berapa? Sekarang saya bayar 10 juta. Yaudah saya bayar, nanti besok saya kirim emasnya. Nggak bisa. Emasnya harus sekarang. Kecuali dipoto, nih ya, karena masih ada di rumah, saya foto yang masih yang ini nggak boleh berubah. Kenapa? Emas itu dalam 1 hari bisa berubah harganya. Kalau dikirimnya besok, tiba-tiba naik, pasti dia marah. Waduh, saya nggak mau jualnya. Kemarin Bapak jual per gram cuma harga 2 juta. Sekarang seminggu sekarang sudah 2.500.000 kali sekian, saya nggak mau. Nah ini menjadi apa? Makanya emas itu harus langsung, tidak ada jeda waktu. Kecuali sekarang model kiriman ya kan, sekarang memang orangnya kita beli di Jakarta Utara, kita di sini sudah kelihatan, sudah jelas, benar 5 gram, oke, harganya dia kirim sekarang, kita bayar walaupun belum sampai nggak apa-apa karena sudah berkirim, sudah bergerak kita, sudah bergerak. Tapi kalau nanti ya minggu depan saya kirim, tidak boleh. Itu agak jelimet dengan emas. Kenapa? Minggu depan dipegang, emas naik, dia akan berubah pikiran. Kenapa? Boleh berubah pikiran kalau dia memang nggak bagus, orangnya nggak jadi Pak. Saya balikin 10 juta, harganya ternyata sudah apa? Naik. Emas bukan hanya seminggu, 1 hari dia bisa luar biasa. Atau kalau turun, yang beli misal, wah saya udah beli ternyata turun harga segini. Nah di dalam jual beli itu tidak boleh ada merasa
merasa dirugikan. Maka disinilah emas itu nakdan binakdan, yaitu langsung biadab biadab, cash langsung, tidak boleh ada jeda waktu. Nah bagaimana kalau nabung? Nabung juga boleh, tapi jelas saya nabung 1 gram itu 2.700.000, ini saya nabung 1 juta dapat. Memang disimpan 1 gram, memang langsung disimpan, itu punya saya. Dan walaupun berubah bagaimana tetap punya saya itu 2.700.000, itu ada masalah, seperti dipegangin sama orang, tapi itu punya kita sudah. Besok saya nabung lagi 2.700.000 dari 2 gram. Ternyata besok naik 3 juta, saya beli 3 juta, 3 gram nambah. Nah itu asli punya kita, memang bentuknya emas, tapi betul-betul ada barangnya. Nah kadang-kadang ada cuma tulisan doang, tapi tidak ada barangnya. Tidak ada barang bukan berarti harus dipegang tangan, kelihatan memang tersimpan di situ, kita ambil kapan pun bisa, kita mau jual kembali pun bisa, emas kita yang ada itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu hanya apa seperti Bitcoin apa itu yang namanya, yang itu kan nggak jelas itu barangnya, apa yang dulu sempat ramai itu ya, sekarang jadi apa yang koin apa itu ya, Bitcoin itu kan itu nggak jelas, itu bukan, ya itu hanya nominal nama saja, tapi barangnya nggak jelas. Kalau ini jelas. Jadi saya nabung 5 gram, oh sekarang saya butuh, saya datang, saya ambil, boleh 5 gram. Itu memang ada, hanya nyimpannya saja, kita berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Boleh nanti sekali waktu lebih detail lagi penjelasan tentang emas, karena emas ini sangat sensitif ya, berbeda dengan barang lain kalau kita beli. Kalau emas ini ada syarat-syaratnya memang yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Habib izin satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit terkait yang tadi sedang terjadi, yaitu perang antara Amerika, Israel dan dengan Iran. Tapi kita mungkin nggak ke arah politiknya, tapi saya ingin menanyakan seperti ini. Jadi ada anggapan karena Iran itu adalah negara berbasis Syiah, gitu ya, bukan Sunni atau Sunnah wal Jamaah. Akhirnya ada anggapan bahwasanya kita tidak perlu mendorong mereka karena mereka Syiah dan berbeda dengan kita. Padahal yang kita ketahui bahwasanya adalah Iran sebenarnya adalah mungkin menjadi salah satu bersama Yaman mungkin yang mendukung kemerdekaan Palestina, gitu ya. Bahkan negara-negara lain Arab yang lainnya tidak ada yang bersuara lebih keras daripada Iran. Nah jadi bagaimana Habib mungkin diawali dengan penjelasan tentang Syiah itu apa Habib, dan kemudian apakah kita memang harus mendoakan Iran atau tidak perlu seperti yang tadi ini ada beberapa kalangan yang menyatakan Syiah itu bukan Islam, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiah itu kalau secara singkat dibagi 3. Ada yang namanya Syiah Ghulat, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah biasa. Syiah biasa itu kalau kita mulai dari Syiah Ghulat. Ghulat ini adalah ekstremis, kalau bahasa itu kelompok yang ekstrim. Ini yang disebut orang kafir. Syiah ini kafir. Syiah Ghulat. Syiah Ghulat itu siapa? Yang mengakui bahwa Nabi yang sebenarnya itu Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Nah, malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Waktu kan satu rumah, Sayyidina Ali dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril salah, bayangin malaikat salah. Sayyidina Ali umur berapa, Rasulullah umur berapa? Masa bisa lupa, bisa salah? Yang kedua, bahwa kilat, geledek itu adalah suaranya Ali bin Abi Thalib. Wah, waktu geledek itu ngedehungnya Ali. Wah, itu Quran itu bukan yang ada, ini Quran palsu. Yang benar itu namanya Mushaf Fatimah. Nah, yang begini, dan mereka mengkafirkan semua sahabat. Ini namanya Syiah Ghulat. Itu namanya ekstrim, dan ini kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, semua kafir kecuali ahli bait Nabi Muhammad SAW. Ini kafir. Yang kedua adalah Rafidhah. Rafidhah ini yang modelnya nggak suka sama Abu Bakar, tidak suka sama Umar, tidak suka sama Sayyidina Utsman. Tapi mereka tidak mengkafirkan para sahabat, cuma nggak suka sama sahabat.
Kadang-kadang yang galak suka mencaci maki sahabat, menjelek-jelekan sahabat, tapi dia tidak mengkafirkan sahabat. Ini namanya Rafidhah. Dia cinta kepada Ahlul Bait tapi tidak suka kepada sahabat Nabi. Ini namanya Rafidhah. Ini disebut Rafidhah. Nah, yang satu lagi Syiah. Syiah itu adalah orang yang mencintai keluarga Nabi melebihi cintanya kepada sahabat yang lainnya. Dia nggak benci sama sahabat, tapi saya lebih cinta sama Sayyidina Ali daripada Abu Bakar. Saya lebih cinta sama Sayyidina Hasan, Husain dan Fatimah daripada Abu Bakar, daripada Umar. Tapi saya tetap cinta sama sahabat, hanya melebihi cinta saya kepada sahabat. Ini namanya Syiah. Yang gulat kafir. Yang ini nggak bisa atau bilang sesat aja nggak bisa dibilang sesat. Hanya bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah itu mengakui Abu Bakar orang yang termulia, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kalau Syiah enggak, yang termulia adalah Ali, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar, yang ketiga Utsman. Nggak bisa dibilang sesat gara-gara begitu doang. Amalannya sama, tidak pernah mencaci maki sahabat, cinta. Mereka radhiyallahu Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi saya lebih suka Ali. Saya lebih suka kepada Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, tapi saya cinta sama Abu Bakar. Yang model begini banyak ini zaman dulu, dan ini namanya Syiah. Dan ini nggak apa-apa, tapi bukan ahli sunnah. Yang bukan saya bilang kita boleh pindah sama, enggak. Ini bukan ahli sunnah, tapi tidak boleh kita sesatkan. Nah, kelompok yang tengah ini namanya Rafidhah. Dia tidak sampai ulat, tapi tidak juga di sini karena dia benci dengan sahabat. Nah, yang ini disebut sesat, tapi tidak dikafirkan, hanya sesat. Sesat artinya apa? Tidak sesuai pemahaman dengan yang difahami oleh kelompok ahli sunnah wal jamaah. Menurut kita dia sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai pemahamannya dengan kita. Tapi tidak boleh dikafirkan ini. Nah, Syiah di Iran itu kelompok apa yang terbanyak? Syiah Iran itu namanya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Jadi sektenya namanya Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah. Imam mempercayai imam 12. Dan ini 90% di Iran Syiah ini Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah, sekte Rafidhah. Tapi ada yang Syiah biasa, ada yang bulat mungkin ada, tapi ini kelompok Ismailiyah sedikit. Jadi 90%-nya ini. Berarti secara singkat Syiah yang ada di Iran saat ini adalah Imamiyah Itsna Asyariyah yang bukan dari ahli sunnah, tapi tidak boleh dikafirkan karena mereka mungkin salah di dalam memahami ayat-ayat dan hadis tentang sahabat Nabi. Ada di antara mereka yang mungkin gak suka dengan keluarga dengan Abu Bakar, dengan Umar, tapi mereka tidak pernah mengkafirkan sahabat Nabi, tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka mungkin tidak suka, ya, maka disebut sesat. Tapi sesat beda dengan kafir. Nah, sekarang ada Yahudi Zionis, sama grupnya itu ya, siapa? Amerika. Ini kafir. Bukan hanya kafir biasa, maaf, kalau kafir seperti orang-orang Kristen yang ada biasa, yang nggak memerangi orang Islam, nggak membunuh, itu kafir. Ini sudah kafir, membunuh kaum muslimin Palestina banyak, luar biasa. Siapa yang mengakui baiknya Zionis Israel? Siapa di dunia? Hatta non muslim sendiri tidak mengakui orang Zionis itu orang baik. Nggak ada. Semua mengatakan buruk. Tidak ada. Saya nggak pernah dengar dari agama lain yang memuji Zionis Israel, kecuali kelompok dia sendiri. Nah, ketika kita dihadapkan dua pilihan, saya mendukung lebih cenderung mendukung Syiah Rafidhah seperti Iran atau Zionis Israel yang membunuh kaum muslimin. Ini siapa? Kalau orang yang beriman mestinya ke sini. Kenapa? Biar bagaimanapun dia masih ada syahadatnya ini. Walaupun syahadatnya lebih syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Kalau bapak ibu lihat, sholatnya ada, ini nggak ada sholatnya. Ini ada zakatnya, ini nggak ada zakatnya. Walaupun zakatnya lebih. Zakatnya mereka 10%, kita 2,5%. Mereka sholat, walaupun waktunya 3 misalkan.
Tapi 5 waktu cuma 3 waktu, 5 sholat tapi 3 waktu. Ini nggak ada sholat sama sekali. Ini ada asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak ada sama sekali. Ditambah ini membunuh orang-orang yang bersyahadat. Gak masuk akal kalau kita dukung yang ini. Gak masuk akal kalau kita dukung Zionis, itu aneh. Seandainya bukan Iran, Cina, negara komunis membela Palestina, memerangi Israel, saya akan dukung Cina yang membela Israel. Kenapa sekarang ada yang memakai baju yang Islami, walaupun pemahamannya salah di dalam beberapa bab, tapi di dalam satu sisi banyak kesamaan dengan kita. Walaupun di bab sahabat itu beda dengan kita, ada beberapa perbedaan, tapi masih ada kesamaan dengan kita. Di sini tidak ada kesamaan, di dalam pemahaman dan dalam tindak tanduk. Ini tidak pernah membunuh kaum muslim di Palestina, nggak pernah membantu Bashar Assad dalam kudeta dan seterusnya. Itu politik memang nggak pernah kosong, nggak ada orang yang mau dianggap bersih, cari bersih, tidak ada. Tetapi sekali lagi normal, tanpa bicara agama saja kita mesti bela ini, tanpa bicara agama dibanding Zionis. Bayangkan kalau ini hancur, Zionis berkuasa, sudah selesai. Karena yang paling ditakuti, yang paling kuat di Timur Tengah ini hanya, makanya ya biasa aja kalau sudah hal politik, ada nuklir dan sebagainya, itu kan sudah ada Libya dan seterusnya, ya semua sudah. Jadi ini hanya politik saja. Nah kita muslim gak usah melihat itu. Ini adalah lihat bagaimana mereka mendengar syahadat, ada sholat, ada takbir. Masa kita bela ini? Makanya saya sedih kadang-kadang melihat ada komentar-komentar dari para asatid, kadang ustaz membela Zionis Israel karena Syiah. Ini agak masuk akal. Karena Syiah di Saudi, Syiah ini masuk umroh haji masuk. Kalau kita haji ke Mekah, nomor 2 terbanyak setelah Indonesia adalah orang-orang Iran. Artinya masuk, berarti mereka dianggap sebagai seorang muslim. Nggak pernah dilarang orang Syiah pergi haji, nggak ada. Mereka bebas masuk berhaji. Berarti ulama dunia juga menganggap muslim silakan masuk. Tapi orang non muslim nggak boleh masuk wilayah Haramain. Tapi mereka masuk karena mereka dianggap sebagai seorang muslim, walaupun salah di dalam beberapa bab. Nah inilah yang perlu kita cermati. Kita kadang-kadang miris saja kalau melihat ada ustaz yang membela Zionis Israel dan Amerika hanya karena apa? Iran itu Syiah, itu mungkin dianggap ya Syiah itu kafir semua, padahal dia mungkin belum mengerti tentang makna Syiah. Oleh karena itu insya Allah kita selalu mendukung umat Nabi Muhammad SAW, dan kita berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita terutama di Palestina dan juga di Iran, Allah berikan kemenangan untuk melawan Zionis Israel ini dan sekutu mereka. Dan semoga saudara-saudara kita di Timur Tengah, kaum muslimin, dipersatukan hati mereka, dikuatkan ukhuwah mereka, dijauhkan dari perpecahan, dan insya Allah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah muliakan kaum muslimin, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Rabbi hamdika asyhadu an la ilaha